Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Kisah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi yang paling sabar. Mendapat musibah, hewan ternaknya habis, gedungnya hancur, anak-anaknya mati, badannya dipenuhi penyakit, istrinya meninggalkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ayub alaihissalam adalah Nabi dan Rasul yang ke-12 dari 25 para Nabi dan Rasul. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul yang ke-11. Nama Ayub bin Amus. Usia 120 tahun. Periode sejarah 1540 sampai 1420 sebelum Masehi. Tempat diutus dataran Hauran. Jumlah keturunannya 26 anak. Tempat wafat dataran Hauran. Sebutan kaumnya bangsa Arami dan Amori di daerah Syria dan Yordania. Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 4 kali. Kisah teladan kali ini adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Allah telah menetapkan Nabi Ayub sebagai hamba yang menjadi teladan kesabaran, keteguhan iman, dan ketekunan beribadah bagi hamba-hambanya. Walaupun musibah datang bertubi-tubi, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berkurang. Berkata salah seorang malaikat kepada kawan-kawannya yang sedang berkumpul berbincang-bincang tentang tingkah laku makhluk Allah jenis manusia di atas bumi. Aku tidak melihat seorang manusia yang hidup di atas bumi Allah yang lebih baik daripada hamba Allah, yaitu Ayub. Ia adalah seorang mukmin sejati, ahli ibadah yang tekun, dari rezeki yang luas dan harta kekayaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, yang menyisihkan sebagian kekayaannya itu untuk menolong orang-orang yang memerlukan. Para fakir miskin, hari-harinya terisi penuh dengan ibadah, sujud kepada Allah dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepadanya. Para kawanan malaikat yang mendengar kata-kata pujian dan sanjungan untuk diri Ayub mengakui kebenaran itu. Bahkan masing-masing menambahkan lagi dengan menyebut beberapa sifat dan tabiat lain yang baik terhadap diri Ayub. Percakapan para malaikat yang memuji-muji Ayub itu didengar oleh iblis yang sedang berada tidak jauh dari tempat mereka berkumpul. Iblis merasa panas hati dan jengkel mendengar kata-kata pujian bagi seseorang dari keturunan Adam yang ia telah bersumpah akan disesatkan ketika ia dikeluarkan dari surga karenanya. Ia tidak rela melihat seorang anak cucu Adam menjadi seorang mukmin yang baik, ahli ibadah yang tekun, dan melakukan amal soleh sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah. Pergilah iblis mendatangi Ayub untuk menyatakan sendiri sampai sejauh mana kebenaran kata-kata pujian para malaikat itu kepada diri Ayub. Ternyata memang benar, Ayub patut mendapat segala pujian itu. Yang menanti Ayub bergelimpangan dengan kenikmatan duniawi, tenggelam dalam kekayaan yang tidak ternilai besarnya, mengapai keluarga yang besar, yang hidup rukun, damai, dan berbakti. Yang mendapati Ayub tidak silau matanya oleh kekayaan yang ia miliki dan tidak tergoyahkan imannya oleh kenikmatan duniawi. Siang dan malam ia senantiasa menemui Ayub berada di mihrabnya, melakukan sholat, sujud, dan tasakur kepada Allah atas segala pemberiannya. Mulutnya tidak berhenti menyebut nama Allah, berzikir, bertasbih, dan bertahmid. Ayub ditemuinya sebagai seorang penuh kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah yang lemah. Yang lapar diberinya makan, yang tidak berpakaian diberinya pakaian, yang bodoh diajar, dan pemimpinnya yang salah ditegurnya. Iblis gagal dalam usahanya membujuk Ayub. Telinga Ayub peka terhadap segala bisikannya dan pinahannya dengan hati yang sudah penuh dengan iman dan takwa. Tidak ada yang tempat lagi bagi bibit-bibit kesesatan yang ditaburkan oleh iblis. Cinta dan taatnya kepada Allah merupakan benteng yang ampuh terhadap serangan iblis dengan kebohongan dan pemutarbalikan kebenaran, yang semuanya mental dan dapat sasaran pada diri Ayub.
Akan tetapi iblis bukanlah iblis jika ia berputus asa dan kegagalannya membujuk Ayub secara langsung. Ia pergi menghadap kepada Allah untuk menghasut. Ia berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub yang menyembah dan memuji-mujimu, bertasbih, bertahmid, menyebut namamu. Dia tidak berbuat demikian seikhlas dan seluruh hatinya karena cinta dan taat kepadamu. Dia melakukan itu semua dan berlaku sebagai hamba yang soleh, tekun beribadah kepadamu hanya karena takut akan kehilangan semua kenikmatan duniawi yang telah engkau karuniakan kepadanya. Dia takut jika ia tidak berbuat demikian, engkau akan mencabut daripadanya segala nikmat yang telah ia peroleh berupa puluhan ribu hewan ternak, beribu-ribu hektar tanah dan ladang, berpuluh-puluh hamba saya dan pembantu serta keluarga dan putra-putri yang soleh dan berbakti. Tidakkah semua itu patut disyukuri untuk tidak lepas dari pemilikannya jika ia terkena musibah? Di samping itu, Ayub masih mengharapkan agar kekayaannya bertambah menjadi berlipat ganda. Untuk tujuan dan maksud itulah Ayub mendekatkan diri kepadamu dengan ibadah dan amal-amal solehnya. Dan andai kata ia terkena musibah dan kehilangan semua yang ia miliki, niscaya ia akan mengubah sikapnya dan akan melalaikan kewajibannya beribadah kepadamu." Allah berfirman kepada iblis, "Sesungguhnya Ayub adalah seorang hambaku yang sangat taat kepadaku. Dia seorang mukmin sejati. Apa yang ia lakukan untuk mendekat dirinya kepadaku adalah semata-mata didorong oleh iman yang teguh dan taat yang bulat kepadaku. Iman dan takwa yang tidak meresap dalam lubuk hatinya serta menguasai seluruh jiwa raganya tidak akan tergoyah oleh perubahan keadaan duniawinya. Cintanya kepadaku yang telah menjauhi amal ibadah dan kebajikannya tidak akan menurun dan menjadi berkurang musibah apapun yang akan melanda dalam dirinya dan harta kekayaannya. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang ia miliki adalah pemberianku yang suatu waktu dapat aku cabut daripadanya atau menjadikannya bertambah berlipat ganda. Dia bersih dari semua tuduhan dan prasangkamu. Engkau memang tidak rela melihat hamba-hambaku, anak cucu Adam, berada di atas jalan yang benar, lurus dan tidak tersesat. Untuk menguji keteguhan hati Ayub dan kebulatan tekad imannya kepadaku dan kepada takdirku, aku izinkan engkau untuk mencoba menggodanya serta memalingkan daripadaku. Kerahkanlah pembantu-pembantumu menggoda Ayub melalui harta kekayaannya dan keluarganya. Coba binasakanlah harta kekayaannya dan cerai-beraikanlah keluarganya yang rukun dan bahagia itu. Dan lihatlah sampai di mana kebolehanmu menyesatkan dan merusak iman hambaku Ayub ini." Dikumpulkanlah oleh iblis setan-setan pembantunya. Diberitahukan bahwa ia telah mendapatkan izin dari Tuhan untuk menggoyang Ayub, merusak akidah dan imannya, dan memalingkannya dari Tuhannya yang ia sembah dengan sepenuh hati dan keyakinan. Jalannya ialah dengan memusnahkan harta kekayaannya, sehingga ia menjadi seorang yang papa dan miskin, mencerai-beraikan keluarganya, sehingga ia menjadi sebatang kara tidak berkeluarga. Iblis berseru kepada pembantu-pembantunya itu agar melaksanakan tugas penyesatan Ayub sebaik-baiknya dengan segala daya dan sesat apa saja yang mereka dapat lakukan. Dengan berbagai cara gangguan, akhirnya berhasillah kawanan setan itu menghancur lantakkan kekayaan Ayub, dan dimulai dengan hewan-hewan ternaknya yang bergelimpangan satu persatu sehingga habis sama sekali. Kemudian disusul ladang-ladang dan kebun-kebun tanamannya yang rusak menjadi kering, dan gedung-gedung yang terbakar habis dimakan api, sehingga dalam waktu yang sangat singkat sekali Ayub yang kaya raya tiba-tiba menjadi seorang papa miskin, tidak memiliki selain hatinya yang penuh iman dan takwa serta jiwanya yang besar. Setelah berhasil menghabiskan kekayaan dan harta milik Ayub, datanglah iblis kepadanya menyerupai seorang tua yang tampak bijaksana dan berpengalaman dan berkata, "Sesungguhnya musibah yang menimpa dirimu sangat dahsyat sekali, sehingga dalam waktu yang begitu sempit telah habis semua kekayaanmu dan hilang semua harta kekayaan milikmu. Kawan-kawanmu merasa sedih, sedang musuh-musuhmu bersenang hati dan gembira melihat penderitaan dan yang engkau alami akibat musibah yang susul menyusul
melanda kekayaan dan harta milikmu. Mereka bertanya-tanya, gerakan apakah yang menyebabkan Ayub tertimpa musibah yang hebat itu, yang menjadikannya dalam sekejap mata kehilangan semua harta miliknya. Sementara orang dari mereka berkata bahwa mungkin karena Ayub tidak ikhlas dalam ibadah dan semua amal kebajikannya, dan ada yang berkata bahwa andaikan Allah, Tuhan Ayub benar-benar berkuasa, niscaya dia dapat menyelamatkan Ayub dari malapetaka. Mengingat bahwa ia telah menggunakan seluruh waktunya beribadah dan berzikir, tidak pernah melanggar perintahnya. Serang lain menggunjing dengan mengatakan bahwa mungkin amal ibadah Ayub tidak diterima oleh Tuhan karena ia tidak melakukan itu dari hati yang bersih dan sifat ria dan ingin dipuji, dan banyak lagi cerita-cerita orang tentang kejadian yang sangat menyedihkan itu. Aku pun menaruh simpati kepadamu, hai Ayub, dan turut bersedih hati dan berduka cita atas nasib yang buruk yang engkau telah alami, kata iblis. Iblis yang menyerupai sebagai orang tua itu mengakhiri kata-kata hasutannya seraya memperhatikan wajah Ayub yang tetap tenang, berseri, tidak menampakkan tanda-tanda kesedihan atau kesalahan yang ingin ditimbulkan oleh iblis dengan kata racunnya itu. Ayub berkata kepadanya, ketahuilah bahwa apa yang aku telah miliki berupa harta benda, gedung-gedung, tanah ladang, dan hewan ternak, serta lain-lainnya, semuanya itu adalah barang titipan Allah yang dimintanya kembali setelah aku cukup menikmatinya dan memanfaatkannya sepanjang masa, atau ibarat barang pinjaman yang diminta kembali oleh tuannya jika saatnya telah tiba. Maka segala syukur dan puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepadaku dan mencabutnya kembali pula dari siapa yang Dia kehendaki, dan mencabutnya pula dari siapa saja yang Dia suka. Dia adalah yang Maha Kuasa mengangkat derajat seseorang atau menurunkannya menurut kehendaknya. Kami sebagai hamba-hamba makhluknya yang lemah patut berserah diri kepadanya, menerima segala kodok dan takdirnya, yang kadangkala kami belum dapat mengerti dan menangkap hikmah yang terkandung dalam kodok dan takdirnya itu. Saya mengucapkan kata-kata jawabannya kepada iblis yang sedang duduk tercengang di depannya. Menyungkurlah Ayub bersujud kepada Allah, memohon ampun atas segala dosanya dan keteguhan iman serta kesabaran atas segala cobaan dan ujiannya. Iblis segera meninggalkan rumah Ayub dengan rasa kecewa bahwa racun hasutannya tidak termakan oleh hati hamba Allah yang bernama Ayub itu. Tetapi iblis tidak akan pernah berputus asa melaksanakan sumpah yang ia telah nyatakan di hadapan Allah dan malaikatnya bahwa ia akan berusaha menyesatkan Bani Adam dari mana saja mereka berada. Ia merencanakan melanjutkan usaha gangguan dan godaannya kepada Ayub, melewati penghancuran keluarganya yang sedang hidup rukun, damai, dan saling hidup cinta mencintai dan harga menghargai. Iblis datang lagi menghadap Tuhan dan meminta izin meneruskan usahanya mencoba Ayub. Berkata ia kepada Tuhan, wahai Tuhan, Ayub tidak termakan oleh hasutanku dan sedikit pun tidak goyah iman dan akidahnya kepadamu, meskipun ia sudah kehilangan semua kekayaannya dan kembali hidup papa dan miskin, karena ia masih mempunyai putra-putra yang cakap yang dapat ia andalkan untuk mengembalikan semua yang hilang itu dan menjadi sandaran setelah tumpah hidupnya di hari tuanya. Menurut perkiraanku, Ayub tidak akan tertahan jika musibah yang mengenai harta kayaknya mengenai keluarganya pula. Apalagi bila ia sangat sayang dan mencintai, maka izinkanlah aku mencoba kesabarannya dan keteguhannya kali ini melalui godaan yang akan aku lakukan terhadap keluarganya dan putra-putranya yang sangat sayang dan ia cintai. Allah mengabulkan permintaan iblis itu dan berfirman, aku mengizinkan engkau mencoba sekali lagi menggoyahkan hati Ayub yang penuh iman, tawakal, dan kesabaran itu dengan caramu yang lain. Namun ketahuilah bahwa engkau tidak akan berhasil mencapai tujuanmu melemahkan iman Ayub dan menipiskan kepercayaannya kepadaku. Jadi selalu pergi bersama pembantu-pembantunya menuju tempat tinggal putra-putra Ayub di suatu gedung yang penuh dengan sarana-sarana kemewahan dan kemegahan. Lalu digoyangkannya lah gedung itu hingga roboh berantakan, menjatuhi dan menimbuni seluruh penghuninya. Kemudian cepat-cepatlah pergi iblis mengunjungi Ayub di rumahnya,
menyerupai sebagai seorang dari kawan-kawan Ayub yang datang menyampaikan takziah dan menyatakan turut berduka cita atas musibah yang menimpa putranya. Ia berkata kepada Ayub dalam takziahnya, "Hai Ayub, sudahkah engkau melihat putra-putramu yang mati tertimbun di bawah runtuhan gedung yang roboh akibat gempa bumi? Kiranya, wahai Ayub, Tuhan tidak menerima ibadahmu selama ini dan tidak melindungimu sebagai imbalan bagi amal solehmu dan sujud rukukmu siang dan malam." Dengar kata-kata iblis itu, menangislah Ayub terseduh-seduh seraya berucap, "Allah yang memberi dan Dia pula lah yang mengambil kembali. Segala puja baginya, Tuhan yang Maha Pemberi dan Maha Pencabut." Iblis keluar meninggalkan Ayub dalam keadaan bersujud munajat dengan rasa jengkel dan marah kepada dirinya sendiri karena telah gagal untuk dua kalinya membujuk dan menghasut Ayub. Dia pergi menghadap Tuhan dan berkata, "Wahai Tuhan, Ayub sudah kehilangan semua harta benda dan seluruh kekayaannya, dan hari ini ia ditinggalkan oleh putra-putranya yang mati terbunuh di bawah runtuhan gedung yang telah kami hancurkan. Namun ia masih tetap dalam keadaan mentalnya yang kuat dan sehat. Ia hanya menangis terseduh-seduh, namun batinnya, jiwanya, iman dan kepercayaannya kepadamu tidak tergoyah sama sekali. Izinkanlah aku mencobanya kali ini, mengganggu kesehatan badannya dan kekuatan fisiknya, karena jika ia sudah jatuh sakit dan kekuatannya menjadi lumpuh, niscaya ia akan mulai malas melakukan ibadah dan kelamaan akan melalaikan kewajibannya kepadamu dan menjadi lunturlah iman dan akidahnya." Allah tetap mengatakan kepada iblis bahwa ia tidak akan berhasil dalam usahanya menggoda Ayub, walau bagaimanapun besarnya musibah yang ditimpakan kepadanya dan bagaimanapun beratnya cobaan yang dialaminya, karena Allah telah menetapkan dia menjadi teladan kesabaran, keteguhan iman dan ketekunan beribadah bagi hamba-hambanya. Allah berfirman kepada iblis, "Bolehlah engkau mencobanya lagi. Usahamu mengganggu kesehatan badan dan kekuatan fisik Ayub. Aku akan lihat sejauh mana kepandaianmu mengganggu hamba pilihanku ini." Kali ini Ayub mendapat penyakit yang berat. Badannya penuh nanah dan bau. Istrinya yang tadinya mengurusnya mulai meninggalkannya. Kepalanya penuh belatung dan sedang sujud berjatuhanlah belatung tersebut. Tetapi Ayub memungutnya kembali dan mengatakan bahwa belatung itu juga makhluk Allah. Ayub tetap melakukan ibadah, tidak luntur iman dan akidahnya. Ayub ditimpa musibah. Binatang ternaknya bergelimpangan semua. Sawah ladang, kebun kering kerontang semua. Gedung-gedung hangus terbakar semua. Anak-anaknya mati semua ditimpa gedung. Istrinya masih mendampinginya. Kemudian Ayub ditimpa penyakit yang berat. Akhirnya istrinya tidak tahan dan meninggalkannya. Ayub berdoa, وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. "Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Allah berfirman, "Hentakkan kakimu di air yang jernih, mandi dan minumlah dengan air itu." Akhirnya Ayub sembuh dari penyakitnya. Allah memerintahkan Ayub untuk memukul istrinya dengan segenggam rumput sebagai hukuman meninggalkannya. Seluruh harta milik Ayub yang dahulu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk anak-anaknya. Bahkan anak-anaknya dilipat gandakan dari yang dahulu. Surah 38 ayat 41 sampai 44. "Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Rabb-nya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dari siksaan." Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu di air yang sejuk untuk mandi dan minum." Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. "Dan ambillah dengan tanganmu sekat rumput, maka pukullah dengan itu istrimu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar
Dialah sebaik-baiknya hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-Nya. Surah 21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Rabb-Nya, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, keturunan Ayub, sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Demikian ganjaran bagi hamba Allah yang sangat penyabar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.